Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini meliputi di SD sudah pernah belajar sih tentang sistem pencernaan manusia. Nah, ketika mempelajari tentang sistem-sistem, kita akan secara otomatis juga mempelajari pertama dari organ-organ pencernaan. Nah, ketika mempelajari organ-organnya itu akan sekaligus dengan fungsinya. Sebelumnya, dalam sistem pencernaan kita harus tahu terlebih dahulu bahwasanya kita makan karena ada zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat makanan, nanti juga akan ada uji kandungan makanan. Dan jangan lupa ketika berbicara tentang fungsi organ, kita juga akan mempelajari tentang gangguan atau penyakit yang bisa saja menyerang pada sistem pencernaan. Nah, kayaknya ada yang kurang. Iya, karena dalam mencerna nanti dibutuhkan adanya kelenjar-kelenjar pencernaan. Oke, jadi kurang lebih ini ya cakupan materi dari sistem pencernaan. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa dalam hidupnya manusia itu belajar, bekerja, dan melakukan berbagai aktivitas. Dari mana datangnya hal-hal yang bisa membuat manusia ini melakukan aktivitas? Nah, ini bisa terjadi karena ada cukup asupan energi kan? Energi ini diperoleh dari mana? Energi ini ternyata diperoleh dari nutrien atau gizi yang ada di dalam makanan anak-anak. Nah, kalau sudah belajar waktu di SD, apa saja sih fungsi dari makanan? Nah, mulai dari pembentukan energi, untuk pertumbuhan dan perkembangan, untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, dan tadi yang keempat adalah untuk mengontrol aktivitas tubuh. Nah, ini tadi ya fungsi-fungsi yang ada dalam makanan. Lalu, apa yang terjadi jika manusia itu memiliki asupan gizi yang tidak seimbang? Nah, pernah mendengar malnutrisi kan? Jadi malnutrisi terjadi ketika manusia ini mengalami kekurangan gizi. Pernah mendengar orang terkena busung lapar yang perutnya membuncit? Nah, itu adalah salah satu contoh yang mengalami malnutrisi. Lalu kenapa kita harus memiliki kebutuhan gizi yang seimbang? Atau bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang? Cukup makan makanan pokok, lauk dengan porsi yang sesuai ya, jadi tidak kelebihan ataupun kekurangan. Harus banyak-banyak makan sayur dan buah, jangan lupa ditambah dengan asupan air yang cukup supaya tidak dehidrasi. Nah, tadi udah Ibu singgung sedikit nih apa saja makanannya. Lalu zat-zat makanan apa saja nih yang harus dicukupi oleh tubuh? Perlu kita catat terlebih dahulu bahwa setiap manusia itu memiliki porsi atau kebutuhan gizi setiap individu itu berbeda. Nah, kebutuhan gizi ini didasarkan pada beberapa aspek anak-anak. Mulai dari aspek umur. Jadi kalau anak bayi itu gizinya apa saja yang harus dicukupi. Kalau udah masa remaja seperti kalian apa saja yang harus dicukupi. Lalu jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin berpengaruh, Bu? Iya, karena pada metabolisme tubuh nih laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan. Lalu termasuk dong jenis aktivitas. Kalau rebahan aja sementara asupannya banyak, nah nanti akan menumpuk tuh. Ya kan? Dan terakhir kondisi tubuh. Kondisi tubuh ini berkaitan dengan kalau tadi metabolisme tubuh berarti ini sedang sehat atau sedang sakit. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tadi Ibu sempat menyinggung tentang energi. Energi itu pasti ya diperlukan untuk melakukan segala macam aktivitas. Lalu juga untuk memastikan sel dapat menjalankan fungsinya. Kalau ada sel-sel yang rusak itu diperbaiki atau diganti. Dan jangan lupa energi juga digunakan untuk membentuk enzim dan juga hormon-hormon yang diperlukan oleh tubuh. Dan gunanya juga kenapa energi dibutuhkan untuk mentransportasikan zat gizi ke seluruh tubuh. Nah, energi ini kalau dalam ilmu IPA itu dihitung dengan alat yang disebut dengan kalorimeter. Bentuknya seperti apa? Nanti bisa di Google kalorimeter ini. Nah, di tubuh
energi ini dikenal atau disebut dengan istilah ATP. ATP itu apa? Nanti dipelajari waktu SMA. Kita mesti tahu nih, satuan dari energi adalah kalori. Nah, hitungannya 1 kalori ini, kalau di dalam bungkus makanan kalian pernah baca, apalagi yang menggunakan diet ketat gitu ya, ada tulisan kakal di situ. Kakal itu apa sih Bu? Kakal itu kilokalori. Nah, 1 kilokalori itu setara dengan 1000 kalori. Kalau kemarin kita sudah belajar energi, nah ini di zat makanan juga nih ada satuannya. Ini akan setara dengan 4,2 joule anak-anak. Oke ya. Lah, lalu kebutuhan energi ini untuk setiap orang apakah sama Bu? Tadi kalau misalnya kebutuhan makanan itu kan bergantung pada 4 hal tadi ya. Nah, ini juga sama, bergantung pada jenis aktivitasnya, jenis kelamin, usia, dan satu hal, ukuran tubuh. Jadi semakin besar ukuran tubuhnya, maka ATP atau energi yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Lalu bagaimana nih Bu? Kita sering melihat nih ada 2 ukuran manusia gitu ya. Nah, ini kalau kita amati dari 2 ukuran manusia ini padahal sama. Ini apa? Ada hubungannya dengan apa, Bu? Ini ada hubungannya dengan keseimbangan kalori. Nah, artinya gimana? Ada 2 jenis keseimbangan kalori anak-anak. Keseimbangan kalori ini ada yang positif dan juga ada yang negatif. Bagaimana maksudnya keseimbangan positif, Bu? Keseimbangan positif ini jika jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh lebih tinggi daripada jumlah kalori yang digunakan beraktivitas. Nah, ini artinya kondisinya seperti ini nih. Ini awal, ini akhir. Jumlah kalorinya lebih tinggi. Kalau lebih tinggi berarti ada penumpukan ya, atau kelebihan kalori yang harus disimpan dalam jaringan tubuh. Nah, ini untuk yang jenis positif. Sementara keseimbangan negatif itu terjadi sebaliknya. Jika jumlah kalori yang masuk lebih rendah. Ini kalau manusia zaman sekarang sih berusaha untuk di kondisi keseimbangan yang negatif ya. Artinya ya memang bagus sih ketika kondisi tubuh ideal terhadap metabolisme tubuh. Artinya tadi Bu selanjutin, kalau yang keseimbangan negatif itu jumlah kalori yang masuk lebih rendah kan. Nah, artinya dia mengalami kekurangan kalori. Nah, kalau kalori ini kekurangan, apa yang akan terjadi? Pasti ada side effect atau efek sampingnya ya. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis nutrien atau gizi atau zat makanan apa saja sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh. Kita ulang kembali sekaligus lebih dalam. Ada 2 jenis anak-anak nanti. 2 jenis nutrien, yakni dalam bentuk makronutrien dan juga mikronutrien. Nutrien. Dari asal katanya saja, makro itu berarti banyak, besar gitu. Kalau mikro itu sedikit atau kecil. Nah Bu, apa saja sih yang termasuk makronutrien itu? Makronutrien ini adalah unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang tadi ya. Ada karbohidrat, protein, dan juga lipid. Kita belajar satu persatu dulu nih. Misal dari karbohidrat dulu. Nah, kita tahu bahwa karbohidrat itu adalah sebagai sumber energi utama. Dia juga berfungsi untuk memperlancar kerja sistem pencernaan. Kalau banyak makanan-makanan berserat, nah nanti mudah tuh akan setiap hari keluar ya. 1 gram karbohidrat itu setara dengan Ibu tulis saja. 1 gramnya itu setara dengan 4,1 kalori. Ini KKL, kilokalori energi. Nah, ada 2 jenis karbohidrat anak-anak nanti. Ya, ini karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Yang sederhana itu yang setiap hari seringnya kita makan sih. Bedanya di mana? Yang sederhana ini dia dapat langsung dipakai. Sementara yang kompleks dia harus dipecah dulu karena ukuran molekulnya lebih besar. Namanya kompleks ya. Jadi harus dipecah untuk bisa dicerna. Nah, beda lagi yang bisa kita amati adalah untuk yang sederhana, dia akan berasa manis ketika berinteraksi dengan enzim yang ada di mulut dan juga lidah kita. Sementara yang karbohidrat kompleks itu tidak berasa manis. Contohnya apa sih? Sering mendengar glukosa kan? Ayo banyak makan nasi, banyak mengandung glukosa. Atau makan buah-buahan yang manis kan? Nah, kalau nasi ada kandungan glukosa, kalau di buah ada fruktosa. Dan satu lagi nanti, ini sebenarnya 3 ini, semuanya ini, karbohidrat ini adalah termasuk ke dalam kelompok gula anak-anak. Nah, kenapa rasanya manis?
Lalu kalau yang kompleks, kompleks ini, oh iya, tadi kalau sederhana karena dia dapat langsung dipakai, dia menjadi sumber energi jangka pendek. Sementara kalau yang kompleks ini menjadi sumber energi jangka panjang. Contohnya serat nih. Kalau orang yang diet, jangan banyak makanan yang karbohidrat sederhana ya. Banyak makan justru yang karbohidrat kompleks karena energinya nanti akan dipecah dalam waktu yang lama. Jadi tetap masih kenyang gitu loh. Oke, setelah karbohidrat cukup, kita berlanjut ke yang selanjutnya. Apa tuh? Kita mempelajari tentang protein. Nah, protein di SD udah pernah belajar. Dari ukuran molekulnya, protein itu dipecah menjadi bentuk yang sederhana, itu akan berubah menjadi bentuk pepton anak-anak. Jadi kalau protein ukurannya gede gitu ya, misalnya tembok, nah batu batanya itu adalah pepton. Nah bata itu dipecah ada pasirnya, pasir itu adalah asam amino. Jadi protein ini tersusun atas banyak sekali asam amino. Fungsinya apa saja? Fungsinya bisa dibaca di sini, yang menjadi apa ya, notice atau yang harus dinotis oleh kalian bahwa dalam protein ini berfungsi sebagai pembentuk hormon dan enzim. Ini ya, hormon dan enzim. Jadi kalau misalnya ada di air liur, lalu ada hormon-hormon yang mempengaruhi di tubuh manusia, misalnya estrogen, progesteron. Nah, ini karena dibentuk oleh protein. Nah, ini juga yang harus diketahui bahwa protein ini adalah sebagai cadangan energi terakhir. Jadi misal kalau tubuh kita sedang puasa gitu ya, puasa kan kita ada asupan karbohidrat, lalu ketika karbohidratnya habis dalam tubuh, kedua setelah karbohidrat yang akan digunakan, dipakai oleh tubuh adalah lemak. Sementara protein ini menjadi yang terakhir. Jadi hati-hati yang juga dietnya ekstrim gitu, nanti jangan-jangan tubuhnya bukannya malah sehat malah sakit. Kenapa? Karena protein juga berfungsi sebagai perbaikan bagian tubuh yang rusak. Kalau tidak cukup protein, gimana dong kalau ada tubuh misalnya ada luka atau ada waktunya kulit itu beregenerasi, justru dia malah tambah kusem kayak gitu ya. Nah, berdasarkan sumbernya ini sering mendengar nih, kalau di Indonesia sih kita sering dengar riches protein nabati, ada nabatinya itu artinya protein yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Kalau hewani ya dari hewan dong. Nabati contohnya apa? Udah sering di SD, tempe lah, terus ada tahu lah dan sebagainya. Lanjut lagi kita ke lemak atau lipid. Nah, sebetulnya dalam tubuh itu yang dijadikan apa ya, istilah itu adalah lipid nanti anak-anak ya. Kalau lemak itu yang ukurannya lebih besar. Jadi kita pakai lipid dari sekarang. Nah, 1 gramnya itu setara dengan 9,3 kilokalori. Ini tadi seperti yang Ibu sebutkan bahwasanya ini menjadi cadangan energi kedua setelah karbohidrat. Jadi ya kalau misalnya diet itu yang kalau karbohidratnya habis, lipid dulu nih, lemak dulu nih yang akan digunakan. Ini fungsi-fungsinya sudah pernah belajar juga. Paling yang ada tambahan ini sebagai komponen membran sel dan hormon steroid. Ya, kalau tadi hormon itu ada banyak jenisnya di SMA nanti belajar. Ini juga dijadikan sebagai penyusun dari membran sel. Insulator tubuh, makanya kalau orang yang banyak terdapat kandungan lemak, dia kalau misalnya suhu di Arab Saudi sekarang nih, ini kepanasan gitu kan, karena ya fungsi lipid sebagai insulator tubuh gitu. Nah, kita lanjutkan sekarang ke ini kandungan dan juga penyusun. Jadi lipid itu kalau sering kita kenal itu kan lemak tadi ya. Lemak tadi tersusun atas ini, harus kalau tadi protein asam amino. Nah, kalau lemak disusun oleh asam lemak dan juga gliserol. Nah, ada 3 jenis lemak berdasarkan kandungan asam lemaknya, yakni lemak tak jenuh, lemak jenuh dan lemak trans. Nah, ini dibedakan, kita ingat aja kalau dari kadar bahayanya. Lemak itu pasti anak-anak dibutuhkan oleh tubuh. Cuman menjadi jahat ketika jenis lemak yang kita konsumsi. Nah, yang dikonsumsi yang paling bahaya itu adalah lemak trans. Apa itu lemak trans? Itu mengalami hidrogenasi sebagian ketika pemanasan tinggi. Artinya untuk analogi gampangnya ketika masuk ke dalam tubuh itu bisa memicu kolesterol. Nah, gampangnya seperti itu deh. Lalu setelah lemak trans, nah ini di mana Bu
ditemukannya ini hati-hati ya, ini termasuk ngomong ke ibu juga sih, untuk makanan-makanan yang junk food atau fast food itu kenapa disebut fast food? Karena cukup dengan sekali overheating atau pemanasan yang tinggi dia akan bisa langsung dikonsumsi. Nah, sementara pemanasan tinggi itu tidak baik untuk tubuh. Tidak baiknya ini akan bisa kita jelaskan ketika di kelas kayaknya ya. Lalu untuk yang kedua, lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini juga kalau berlebihan itu menyebabkan jantung koroner. Jantung koroner itu gimana sih Bu? Ketika jantung tidak mendapatkan asupan makanan sehingga jantung tidak bisa bekerja dong kalau nggak dapat makanan, lah akan berhenti berdetak. Nah, yang bagus itu justru lemak tidak jenuh ya. Ini bisa dilihat nih dari mana sumber-sumber makanannya. Jadi belajar ini tuh juga harus belajar memilih apa sih yang masuk ke tubuh. Karena kita we are what we eat gitu kan. Nah, masih panjang, ini agak lama sedikit. Nanti bisa kalian baca lewat screenshot aja. Kalau ada pertanyaan baru kita diskusikan. Lalu kita mempelajari yang setelah makro, sekarang mikronutrien. Nanti ada 2 ya, ada vitamin dan juga mineral. Nah tuh, vitamin itu adalah unsur yang organik, mikronutrien organik. Lalu apa saja yang menjadi sumber-sumber vitamin? Nah nih, ada 2 jenis vitamin sebetulnya anak-anak. Vitamin yang larut dalam air dan juga ada juga vitamin yang larut pada lemak atau lipid tadi. Nah, ini bisa di screenshot dulu atau ditangkap layar untuk bisa dibaca. Setelah itu kita akan diskusikan. Tunggu Ibu Tata dulu. Nah, nih bisa di screenshot lalu didiskusikan. Kalau semuanya dibahas, kasihan kalian mendengarkan ceramahnya Ibu nanti. Lalu setelah ada vitamin, kita berlanjut ke mineral. Mineral juga ada banyak sekali. Nah, nanti bisa di screenshot satu persatu. Nih, kalau tadi vitamin itu zat organik, sementara mineral itu adalah zat anorganik. Ada kalsium, fluorin, ada natrium, klorin, iodin. Lalu lanjut ya Ibu geser. Nanti ke sini ada sulfur, magnesium, potasium, zat besi. Nah, ini di screenshot dulu silahkan. Baik, sampai di sini. Setelah ini akan ada video kedua, jangan lupa dicek. Ibu tunggu semua harus berkomentar di 2 video ini.